Selamat pagi untuk anak didik kami seluruhnya. Nah, adapun materi kita yaitu yang pertama, keberagaman agama dan kepercayaan, yang kedua, keberagaman ras, dan yang ketiga, keberagaman antar golongan. Yang pertama kita akan bahas yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Tahukah kalian mengapa di Indonesia memiliki keragaman agama? Nah, itu disebabkan karena Indonesia sebagai jalur perdagangan dan Indonesia kaya akan alamnya. Sehingga bangsa-bangsa Eropa mereka berdagang ke Indonesia. Selain mereka berdagang ke Indonesia, mereka juga sekaligus menyebarkan ajaran agama mereka. Nah, kira-kira agama di Indonesia ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ajaran agama Islam itu dibawa oleh pedagang Gujarat dan Persia sekitar abad ke-13. Agama Islam, kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, hari besar Idul Fitri. Yang kedua, Kristen. Ajaran agama Kristen itu dibawa oleh bangsa Eropa. Agama Kristen, kitab sucinya Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar Natal. Yang ketiga, Katolik. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik ke Indonesia. Nah, agama Katolik, kitab sucinya, kitab suci, tempat ibadah gereja, hari besar Paskah. Yang keempat adalah Hindu. Ajaran agama Hindu itu dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang ke Indonesia. Agama Hindu, kitab sucinya Veda, tempat ibadahnya Pura, hari besar Nyepi. Yang keempat adalah Buddha. Ajaran agama Buddha itu dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang ke Indonesia. Agama Buddha, kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadah vihara, hari besar Waisak. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu itu dibawa oleh bangsa Cina ke Indonesia. Agama Konghucu, kitab sucinya Suci Wuching, tempat ibadahnya Klenteng, hari besar Imlek ataupun Cap Gomeh. Nah, agama mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan. Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pelajar, kamu wajib mempunyai sikap taat dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan agama yang dianutnya. Nah, untuk menjaga keberagaman tersebut, maka kita harus menghormati, ya, terus tidak boleh mengejek agama orang lain dan membebaskan mereka memeluk agamanya masing-masing. Yang kedua adalah keberagaman ras. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang berbeda-beda yang merupakan hak mutlak dari Tuhan yang Maha Esa. Istilah ras itu berasal dari bahasa Inggris yaitu race. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, yaitu tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia pasti memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras.
Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia. Nah, beberapa ras ada dalam masyarakat Indonesia, antara lain ras Malayan Mongoloid. Ini berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ciri fisik dari ras Malayan Mongoloid yaitu kulit sawo matang, rambut lurus, hidung pesek, tinggi badan kira-kira 160 sampai 170 cm. Yang kedua adalah ras Melanesoid. Ini mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri fisik dari Melanesoid adalah yaitu kulit hitam, rambut keriting, postur tubuh tegap, tinggi badan kira-kira 160 sampai 170 cm. Yang ketiga adalah ras Asiatik. Ras Asiatik itu didiami oleh Tionghoa, Jepang, Korea. Nah, ciri-ciri fisik dari ras Asiatik Mongoloid yaitu mata sipit, kulit putih, tubuh sedang, muka lonjong. Dan selanjutnya adalah ras Kaukasoid. Ini mendiami India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri dari ras Kaukasoid adalah kulit putih, hidung mancung, rambut pirang, tubuh sedang. Nah, kondisi masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras yang berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi ras persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Nah, ini terdapat pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Keberagaman antar golongan. Pengertian dari keberagaman antar golongan adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, atau kesukuan dan golongan. Pada dasarnya, manusia hidup bukan hanya keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi keberagaman masyarakat itu sendiri. Keberagaman masyarakat itu dapat dilihat dari struktur lapisannya. Menurut Sarit Moes, struktur masyarakat itu dibagi dua ciri. Yang pertama, yaitu secara horizontal. Secara horizontal itu dapat ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan sosial yang berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara vertikal, itu ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Dalam sosiologi, ada lapisan dalam masyarakat, itu disebut social stratification, atau bisa juga disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas sosial dengan lapisan masyarakat ini menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu dapat diwujudkan dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah. Ini ditandai karena adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban secara individu maupun kelompok dalam suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial, terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban. Nah, sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat memunculkan apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna. Sementara golongan lain dianggap banyak memiliki kekurangan. Keberagaman antar golongan tidak boleh menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat.
Adanya keberagaman antar golongan harus menjadi pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta tumbuhnya kesadaran setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional. Nah, meskipun berbeda-beda golongan, seluruh warga negara hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu tanah air Indonesia. Karena semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dan terima kasih.